Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Sampai saat ini kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab Ayub yang adalah kitab puisi yang ada di dalam Perjanjian Lama dan telah sampai di pasal 36 dan 37. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Faiz Fuad, selamat datang. Terima kasih. Dr. Adel Habib, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Adel, saya akan membaca ayat-ayat dari 1 sampai 15 pasal 36. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seseorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Dia yang sempurna pengetahuannya ada bersamamu. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja, di atas tahta sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Apakah yang ia bicarakan dalam ayat-ayat ini? Saudara ayat, kita dapat membagi pasal ini menjadi dua bagian. Ayat-ayat dari 1 sampai 21, Allah berurusan di antara manusia. Ayat-ayat dari 22 sampai akhir pasal, dan semua ayat dalam pasal 37 cara-cara Allah dengan alam. Namun saya dapat membagi 15 ayat yang Anda baru saja baca menjadi 3 bagian. 4 ayat yang pertama adalah pendahuluan. Ayat-ayat dari 5 sampai 7 kecukupan Allah bagi orang benar. Ayat-ayat dari 8 sampai 15 manfaat-manfaat dari kesusahan. Saya ingin katakan sesuatu tentang masing-masing dari 3 bagian ini. Bagian pertama yaitu pendahuluan, saya perhatikan pernyataan indah yang Elihu katakan, aku akan meraih pengetahuanku dari jauh. Elihu berbicara dengan pengetahuan yang benar, namun ia bukan sumber pengetahuan ini karena pengetahuan ini datangnya bukan dari dunia melainkan dari atas. Hikmat yang turun dari atas. Hikmat yang turun dari atas. Dalam paragraf kedua dari ayat yang ke-5 sampai 7, ia berbicara tentang Allah dengan berkata, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Perbedaan besar yang sangat jelas antara Allah dengan manusia. Allah itu sangat perkasa dan besar, namun hatinya penuh belas kasihan terhadap manusia. Jika kita bandingkan antara Tuhan dan seseorang yang seperti Haman misalnya. Ia memiliki posisi penting dan saya dapat berkata ia besar, namun ia membenci penjaga pintu sederhana seperti Mordekai. Jika saya berbicara tentang Nebukadnezar, dikatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Namun ia biasa membenci orang dan membunuh siapapun yang dia inginkan. Coba bandingkan Allah yang perkasa dan besar, Alkitab katakan namun tidak memandang hina apapun. Ide ketiga dalam ayat-ayat 8-15 berbicara tentang manfaat-manfaat kesusahan. Memang orang benar juga melalui kesusahan,
Namun setiap kesusahan itu memiliki sebuah alasan. Mulai ayat 11 dikatakan, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Artinya, jika mereka mendapat manfaat dari kesusahan, maka Tuhan akan pulihkan jiwa itu lagi. Dan orang percaya akan pulihkan sukacita keselamatan lagi. Namun jika tidak, Alkitab berkata, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing. Artinya jika orang percaya tidak taat dan tidak menanggapi didikan Tuhan, ia sedang menyerahkan dirinya pada maut. Dan ini yang kita baca dalam perjanjian baru. Ada dosa yang mendatangkan maut. Izinkan saya mengatakan bahwa Anda telah menetapkan pembicaraan Anda lebih banyak tentang urusan Allah dengan orang percaya untuk memulihkan dia daripada kesesatan. Tetapi Allah juga berbicara kepada orang-orang berdosa. Pada umumnya, ia berulang-ulang memanggil mereka, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jika ia tidak kembali kepada Tuhan dan menanggapi suaranya, maka pasti ia akan binasa. Benar. Ya. Dr. Fayez, ia berkata dalam ayat 16 dan 17, juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Saya membutuhkan komentar Anda tentang kata-kata ini. Elihu berusaha meyakinkan Ayub untuk merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat dan berhenti berfokus pada mengeluh tentang Allah, serta apa yang telah ia izinkan untuk ia melewati agar tidak roboh di bawah tangan Tuhan yang kuat selama Tuhan berurusan dengannya yang tampaknya terasa berat. Ia tidak ingin terlalu jauh mempersalahkan Allah dan menuduhkan kepada Allah kesalahan, ketidakadilan, ataupun kekejaman. Ia ingin dia sadar agar dapat merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ia sebelumnya telah berkata kepadanya, apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Artinya kamu menuntut Allah yang perkasa atas ketidakadilan? Alih-alih merendahkan diri di bawah tangannya. Itulah sebabnya dari sekarang ia akan mulai berbicara tentang kebesaran Allah. Dengan mengatakan bahwa manusia dengan segala kekayaannya dan tanah miliknya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Manusia dan kekayaannya serta hak milik itu tidak ada apa-apanya. Dan 21, ia berkata kepadanya, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan. Artinya, jangan berfokus pada ujian-ujian dan duka citamu, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Artinya berusaha untuk tidak berfokus pada apa yang sedang Anda lalui, tetapi berusahalah untuk merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan berkata kepadanya, oh Tuhan, aku menerima apa yang ia izinkan terjadi padamu. Dan kata lain, jadilah miskin dalam roh dan merendahkan dirimu sendiri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana. Dosis merendahkan hati ini membuat saya menyerahkan diri pada Tuhan. Terkadang merendahkan hati bermanfaat karena membuat manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi jika manusia terus mengkritik Tuhan dan berfokus pada urusan Tuhan dengan mengatakan bahwa itu keras, maka tidak ada yang akan berubah. Bagus sekali. Tuhan memberkati. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali lagi setelah rehat dan saya mendorong Anda, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan kirimkan ke alamat-alamat kami dan Anda juga dapat berkomunikasi dengan kami lewat telepon. Kami akan segera kembali. Elihu menegaskan kepada Ayub bahwa Allah berbicara dalam banyak cara kepada manusia meskipun manusia tidak menyadarinya. Bencana besar dalam kehidupan Ayub adalah bahwa ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yaitu kanker dalam roh, kesombongan. Dan Allah menggunakan disiplin untuk membimbing dan memperingatkan manusia untuk memberantas penyakit kesombongan darinya. Ayub tidak memahami Allah ataupun tahu perlunya pendisiplinannya, ataupun ia berpikir tentang kebaikan Allah yang berusaha untuk menyembuhkan dia dari kanker dalam rohnya. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan.
Kita melihat betapa besar penderitaan Ayub dan Dr. Fayez telah berkata dalam komentarnya yang terakhir bahwa Tuhan merendahkan hati manusia untuk mengajarkan kepadanya bagaimana menyerahkan diri kepadanya. Pada faktanya Allah menggunakan cara yang berat untuk mengajar manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah. Mengapa Allah menggunakan metode-metode yang begitu sulit yang kita bahkan tidak dapat gunakan kepada anak-anak kita untuk mengajar manusia untuk menyerahkan dirinya kepada Allah? Sebuah pertanyaan yang berani yang membutuhkan sebuah jawaban. Sebenarnya saya telah menggunakan ungkapan-ungkapan Alkitabiah untuk mengekspresikan kerendah hatian. Dan ungkapan Alkitabiah untuk rendah hatian berbeda dari apa yang orang pikir secara alami. Kerendah hatian di mata manusia artinya bahwa saya telah menindas seseorang dan menginjak-injaknya. Dan saya menertawakan dan menikmati menunjukkan ketidakberdayaan dan kemiskinannya. Ini bukan yang saya maksudkan dan ini bukan konsep Tuhan dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana hanya untuk berbuat baik kepadamu. Merendahkan hati dalam Alkitab artinya menjadi miskin dalam roh. Tuhan bertujuan untuk membuat Anda merasa bahwa Anda tidak berdaya, tidak mampu, miskin dan tidak dapat melakukan apa-apa dan ia ingin Anda menyadari hal ini, dan ketika Anda akan mencapainya, Anda akan sangat bersuka cita. Sungguh suatu berkat ketika Anda merasa miskin dalam roh, karena ucapan bahagia pertama dalam ucapan bahagia adalah berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Jadi ia merendahkan hati tidak berarti bahwa Tuhan menertawakan dan bersuka cita karena ia telah merendahkanku. Ini bukan arti Alkitabiahnya. Arti Alkitabiahnya adalah untuk membuat saya merasa sangat lemah dan miskin dalam roh. Sehingga saya merasa begitu membutuhkan dia, sehingga saya akan menyerahkan diri saya kepadanya. Kata-kata yang sangat bagus sekali. Tuhan memberkati Anda. Dr. Adel, ayat-ayat dari 22 sampai akhir pasal, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya, tidak dapat diselidiki sampai akhir pasal. Mohon penjelasan Anda. Dapat saya katakan bahwa ayat-ayat yang baru saja Anda baca dapat dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagiannya dimulai dengan kata sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya disebut 3 kali dalam ayat 22, ayat 26, dan ayat 30. Seakan ia sedang menarik perhatian Ayub pada sosok yang besar yang sedang ia bicarakan. Di sini ketiga bagian yang dimulai dengan kata sesungguhnya, Elihu memperkenalkan Allah dalam gambaran yang lain daripada bagian-bagian lainnya. Dalam bagian pertama ia perkenalkan Allah sebagai sang penasehat, sang pengajar. Siapa penasihat atau pengajar selain dia? Ada tertulis dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang Dia perkasa. tidak membutuhkan nasihat atau saran dari siapapun, itu sebabnya Alkitab berkata, siapa yang pernah menjadi penasihatnya atau yang memberikan sebuah pemberian kepadanya sehingga ia bisa dibayar kembali. Bagian kedua ia perkenalkan Allah sebagai sang kekal dan yang besar. Ketika ia berkata tentang dia sebagai sang kekal, sesungguhnya Allah itu besar. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia adalah yang terdahulu sebelum permulaan bumi, ia adalah Allah dan kebesarannya ditunjukkan 2 hal, hujan dan awan. Dalam bagian ketiga, ia perkenalkan Allah sebagai dia yang memiliki keagungan dan kekuatan. Itu sebabnya dijelaskan sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya. Dan ayat ini mengingatkan saya tentang ayat yang indah dalam Mazmur 104 ayat 2 yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Dan manifestasi-manifestasi kekuatannya tampak di dalam 2 hal. Ia gunakan kekuatannya dalam memberi makan orang miskin dan kelaparan. Dan ia juga dapat menggunakan kekuatan yang sama dalam menghancurkan orang jahat. Tangan yang sama yang dapat memberi makan setiap makhluk hidup dapat juga menghancurkan orang jahat. Baik, terima kasih. Namun saya punya sebuah pertanyaan bagi Anda berdua. Jelas di sini bahwa Elihu sedang membicarakan tentang kebesaran Allah Ya. dan kekuatan Allah dalam dirinya. Tidakkah ini topik yang sama yang ketiga temannya bicarakan? Bicara tentang kebesaran Allah. Hal baru apakah yang ditambahkan oleh Elihu? Teman-teman Ayub berfokus pada kebesaran Allah dalam melakukan pembalasan atas orang jahat. Ayub tidak jahat sehingga
Tuhan mau memperlihatkan kemampuannya dalam melakukan pembalasan kepadanya. Masalahnya tidak seperti itu sama sekali. Namun di sini, Elihu mendemonstrasikan kebesaran Allah dalam ciptaan. Ia ingin buktikan sebuah ide yang sangat sederhana. Mengapa kamu berbantah-bantahan dengan dia? Karena ia tidak memberi pertanggungjawaban atas perkataannya. Artinya, Tuhan tidak diharapkan untuk menyediakan penjelasan bagi saya untuk apa yang ia lakukan, atau untuk memberitahu bahwa ia terpaksa melakukannya agar saya mengerti dan menerima apa yang ia lakukan. Allah tidak wajib untuk menyiapkan sebuah penjelasan bagi saya untuk apapun yang Tuhan lakukan, karena Allah itu sangat besar. Dan saya bukanlah siapa-siapa, itulah sebabnya ia memberitahu dia sesudah itu, apakah engkau mau mempersalahkan dia? Yang adil artinya, siapakah kamu dan saya mau menyatakan Allah bersalah? Dan meminta dia menjelaskan alasan-alasan perbuatan-perbuatannya kepada kita yang menunjukkan kepadanya kebesaran Allah dalam pasal dari 36-41 dan beritahu dia bahwa kebesaran Allah adalah apa yang benar-benar mendominasi segalanya dan bahwa pikiran kita terlalu terbatas untuk dapat memahami cara pemikiran dari Allah. Kata-kata yang bagus sekali, Tuhan memberkati. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali lagi setelah rehat. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita hampir selesai mempelajari kitab Ayub. Jadi jika Anda punya pertanyaan tentang kitab ini atau kitab-kitab lainnya, Anda bisa kirimkan kepada kami lewat alamat yang akan muncul selama jeda rehat. Kami akan kembali. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dan kita akan mulai bagian pertama dari pasal ke-37. Dr. Fayez, saya perlu Anda untuk memberi saya ide-ide utama dalam ayat-ayat 1-13 pasal ke-37. Dalam bagian ini, Elihu lanjut mendemonstrasikan kebesaran Allah dalam alam untuk membuatnya jelas bagi Ayub bahwa bodoh kalau seseorang menghakimi cara-cara sosok yang hebat ini yang mendominasi semua kekuatan alam dan menggunakannya dalam cara yang luar biasa hebat. Dalam bagian ini ia menarik perhatiannya kepada 3 hal. Tidakkah kamu memperhatikan gemuruh guntur dan apa yang dilakukannya? Guntur dan menggemuruh ini adalah suara Tuhan yang agung. Tidakkah kamu memperhatikan kondisi-kondisi cuaca pada musim dingin, hujan dan hujan deras? Siapa yang mengendalikan kondisi cuaca musim dingin ini dan hujan deras? Tidak kamu memperhatikan angin badai dan apa yang dilakukannya? Dan ketika langit dipenuhi dengan awan, Tuhan menggunakan awan itu untuk mengairi ladang-ladang dan gunung-gunung. Tidakkah kamu memperhatikan siapa yang mengendalikan semua ini? Itu adalah Tuhan yang kamu nyatakan bersalah. Jadi ia berusaha membuktikan kepadanya kebesaran dari sosok hebat ini yang mengendalikan semua kondisi alam. Dan yang mengubah semua itu secara yang ia inginkan untuk mengatur alam semesta dalam caranya dan menurut hikmatnya. Jadi kamu tidak boleh menghakimi dia atau meminta dia untuk menjelaskan apapun yang ia lakukan. Sekali lagi seakan-akan mengatakan mengapa kamu berbantahan dengan dia? Karena ia tidak memberikan pertanggungjawaban atas besar dan Anda perkataannya. terbatas. Ya. Ini menyatakan dia tentang musim dingin, hujan guntur, dan angin badai. Karena Allah itu lebih daripada manusia. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kita telah melihat di seluruh kitab bahwa Ayub dan teman-temannya memiliki banyak konsep yang salah. Dan sedihnya, ada konsep-konsep yang salah tentang Allah yang terjadi sampai sekarang. Seorang teman saya yang telah berduka selama 30 tahun karena putranya meninggal ketika ia masih kecil, dan seorang pendeta memberitahu dia bahwa putranya telah binasa karena ia belum dibaptis. Bagaimana kita bisa menangani hal ini? Sebenarnya ini adalah pertanyaan praktis yang butuh jawaban. Saya akan menyarankan untuk kembali lagi ke kitab suci dan membacanya dengan teratur karena Alkitab akan mengajarinya banyak hal tentang Allah. Melalui Alkitab, Allah mampu menyingkapkan dirinya sebagai sosok yang pengasih dan lembut dan penuh belas kasih. Dan saya ingin katakan untuk tidak khawatir tentang yang sang pendeta telah katakan. Karena kita telah belajar dari firman Tuhan bahwa masuk ke surga bukanlah karena baptisan, melainkan melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada hal lain. Jika ia secara pribadi tidak memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, saya mohon untuk memulainya dari sekarang untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubahkan hidupnya. Oke, jadi iman selalu menjadi syarat bagi keselamatan dan untuk bisa masuk surga. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan
Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Si anak belum mencapai usia untuk dapat bertanggung jawab, di mana ia menolak karya Kristus dan pendamaian Kristus di kayu salib. Jadi pendamaian Kristus mencakup bahkan anak-anak, dan Tuhan telah mengatakan tentang anak-anak, malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, jadi roh anak-anak masuk ke surga lewat kesempurnaan pendamaian yang Kristus telah lakukan, karena mereka belum mencapai usia untuk mempertanggungjawabkan, di mana mereka menolak pendamaian dari Tuhan Yesus. Dan seperti sudah kita dengar, masuk surga adalah melalui iman. Baptisan adalah sebuah deklarasi eksternal tentang penerimaan internal. Siapapun yang menerima Kristus dengan tulus menyatakan ini di depan orang-orang. Si penjahat tidak mempunyai waktu untuk melakukannya di atas kayu salib. Ia tidak bisa turun untuk dibaptis. Ajaran Kristiani tentang baptisan belum jelas saat itu, karena itu baru mulai menyebar dalam gereja mula-mula. Namun Kristus berkata padanya, hari ini juga engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Dan ini cukup untuk membuatnya masuk ke Firdaus dengan Kristus sesudah ia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah aku. Dr. Adel, ayat-ayat dari 14 sampai dengan 24 dimulai dengan berkata, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan? Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan sampai akhir percakapan. Apakah ide-ide utama dalam bagian ini? Saudara, ayat ini adalah bagian yang terakhir dari ucapan Elihu yang dimulai dari pasal 32 yang waktu itu Ayub tidak menginterupsinya sama sekali. Jelas pembicaraan itu menyembuhkan Ayub karena Ayub yang menginterupsi teman-temannya. Lebih dari sekali saat itu tidak menginterupsi Elihu sama sekali. Saya bisa berkata bahwa di akhir perkataan dari Elihu, ia sampai pada kesimpulan, siapakah kamu, oh Ayub, atau siapapun, di hadapan kebesaran Allah yang telah aku bicarakan. Misalnya, ini jelas ketika ia berkata kepadanya dalam ayat 16, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, dan ketika ia berkata kepadanya dalam ayat 18, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala yang artinya atmosfer? Artinya siapakah kamu dibandingkan kebesaran Tuhan yang telah menyusun awan menjadi atmosfer? Ia berkata dalam ayat yang ke-17, hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Artinya kamu hanyalah seorang yang miskin dan sederhana yang mungkin tertekan oleh jubah-jubahnya. Kita dapat mengatakan tentang bagian terakhir dari perkataan Elihu seperti persis yang dikatakan penulis Mazmur 8. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, jadi apa kesimpulannya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ia sampai pada kesimpulan di ayat terakhir, ayat 24, dan kesimpulan ini bukan tentang Ayub saja tetapi tentang semuanya. Itu sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Apa arti dari kata-kata ini? Itu artinya bahwa Allah tidak menaruh perhatian kepada orang yang berpura-pura menjadi bijak. Baik, bagus. Tuhan memberkati Anda dan omongan Anda mengagumkan, dan tampaknya Ayub mulai menanggapi kata-kata ini sampai Allah mulai berbicara kepadanya dalam pasal selanjutnya. Sekarang kita akan mendengarkan partisipasi dari hadirin. Manfaat apa yang kita peroleh dari episode ini? Yang menyentuh saya adalah bahwa Allah melalui rasa sakit mengungkapkan kepada kita keadaan kita yang sebenarnya yang penuh dengan kelemahan dan ketidaktahuan. Jadi kita akan melihat betapa kita membutuhkan Tuhan dan bahwa kita tidak dapat hidup jauh darinya karena kondisi kita akan jauh lebih buruk jadinya. Baik, Pasal 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Gambar Allah tidak jelas bagi semua orang percaya dalam perjanjian lama, itu dikelilingi oleh kabut. Tapi bagi orang-orang perjanjian baru, setelah Allah berbicara kepada kita di dalam anaknya, menjadi mungkin bagi Rasul Paulus untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Maka bersedialah untuk mengenal Tuhan dan masuk ke dalam hubungan pribadi dengannya. bagus, terima kasih.
Pada saat ujian, setan datang kepada kita mengatakan bahwa Allah telah melupakan kita dan bahwa Ia tidak merasakan rasa sakit dan kerja keras kita. Tapi ada ayat bagus yang mengatakan, ketahuilah Allah itu perkasa namun tidak memandang hina apapun. Meskipun Allah itu perkasa dan sangat besar, tapi Ia tidak pernah melupakan kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita ataupun mengecewakan kita. Oke, yang terakhir, Saya sangat tersentuh ketika Dr. Fayez berkata bahwa hal yang merendahkan hati dari sudut pandang Tuhan bukanlah untuk menindas atau mempermalukan kita. Ini adalah konsep manusia karena kekejaman hati manusia. Namun Tuhan mengizinkan hal yang merendahkan hati untuk membuat kita merasakan bahwa kita miskin dan tidak berdaya dan bahwa kita sungguhlah membutuhkan Tuhan dalam hidup. benar. Bagus sekali, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkatimu. Pemirsa terkasih, Elihu telah berkata tentang Allah bahwa juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas bebas dari tekanan. Setelah dia menyebutkan sisi-sisi kebesaran Tuhan dalam penciptaan, dalam astronomi, di surga, di laut, di bumi, Allah itu besar, ia lebih besar daripada manusia. Dan manusia sangat terbatas dan ia tidak dapat memahami dengan pikirannya esensi Allah, pengetahuan Allah. Namun Allah yang besar menanggapi manusia dan dia sama sekali tidak menolak manusia. Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jika Anda mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah tentang Allah bahwa ia sangat jauh darimu dan ia adalah pelaku pembalasan dan bahwa ada jarak antara Anda dan dia yang tidak dapat Anda jangkau, Anda harus tahu hari ini bahwa juga salah satu sifat Tuhan adalah bahwa ia sangat dekat denganmu. Ia berdiri bersamamu dan ia menantikanmu untuk membuka hati bagi dia dan untuk meminta dia bertahta dalam hidupmu dan untuk menjadi rajamu, tuanmu, dan juru selamatmu. Katakan kepadanya, sekarang buatlah janji untukku dengan dirimu. Allah tidak jauh dari Anda. Ia sangat dekat dengan Anda dan ia rindu untuk masuk ke dalam hubungan yang hidup dengan Anda didasarkan pada karya pendamaian Kristus. Inginkah Anda tahu apa yang telah Allah katakan kepada Ayub dan apakah tanggapan dari Ayub? Inginkah Anda tahu bagaimana kisah Ayub berakhir? Bergabunglah dengan saya dalam episode yang berikutnya untuk dapat mengetahui hasil-hasil diberkati dari kisah Ayub. Tuhan besertamu. لو يومها نضنا عالأم لو نسيته انت ما تنساش حضنك انت كبير بيضم قلبك طيب ما بتقساش لو يومها نضنا عالأم لو نسيته انت ما تنساش حضنك انت كبير بيضم قلبك طيب ما بتقساش انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي ما انت حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلب المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي حنايم مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة وتفرح قلب المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هاي حنايم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمة وتفرح قلب المهموم Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.